Oke, jadi memang data yang dibutuhkan itu adalah data yang memang sudah diregulasikan juga oleh OJK. Memang data ini harus ada sebagai bagian dari KYC ya, Know Your Customer, kayak gitu. Di antaranya KTP, NPWP, tanda tangan yang bersangkutan, latar belakang pekerjaan, dan lain-lain. Oke, baik, saya akan ke Mas Dani dulu. Mas Dani, kalau kita tadi bahas soal data pribadi, mungkin di sini kita perlu menyamakan persepsi dari praktisi sendiri. Sebenarnya apa sih yang termasuk dalam data pribadi itu nih, Mas? Biar kita semua paham nih, gak hitam putih kayak gitu. Ya, Mbak Alin. Jadi begini, kalau kita ngomong data pribadi itu sebenarnya bukan hanya data yang ada di KTP kita gitu ya. Nama, jenis kelamin, tempat tinggal lahir, enggak sebenarnya. Jadi data pribadi itu artinya bisa sangat luas dan tidak terbatas. Jadi semua informasi terkait dengan diri kita itu bisa dianggap sebagai data pribadi. Misalnya Mbak Alin, ukuran sepatunya misalnya 40 gitu. Nah, ukuran sepatu itu pun bisa dianggap data pribadi gitu. Atau zodiaknya Cancer gitu. Nah, itu pun sebenarnya bisa dianggap sebagai data pribadi. Jadi luas gitu. Jadi nama tentu saja data pribadi, alamat apalagi tanggal lahir dan lain-lain. Apalagi kalau kita ngomongin di sektor keuangan gitu kan, banyak data-data yang sifatnya sensitif seperti misalnya penghasilan atau apakah ada utang, ada KPR dan lain-lain. Itu semua bisa dianggap sebagai data pribadi. Seperti itu, Mbak Alin. Oke, jadi memang data pribadi itu ternyata lebih luas dari yang selama ini saya pahami ya, Iya, bahwa tidak betul. melulu data yang ada di KTP, nama ibu kandung, tidak melulu seperti itu, tapi juga yang sifatnya data-data yang terkait dengan kita. Jadi ini sebenarnya boleh jadi untuk profiling juga termasuk data pribadi juga berarti ya Mas Dani. Nah, saya mau Betul. lanjut ke Mas Dani lagi nih. Jadi apa sih yang harus kita perhatiin supaya data pribadi kita ini aman saat kita ingin berinvestasi? Mungkin menambahkan dari apa yang sudah kita perbincangkan sebelumnya nih Mas Dani. Oke, jadi mungkin saya akan mengulang gitu ya, disampaikan oleh Mbak Nisa, Mas Ruben, karena saya kira ini penting sekali gitu ya. Hal pertama dan yang paling penting kita pastikan adalah ketika kita memberikan data pribadi itu, siapa yang akan memegang data pribadi itu, gitu. Harusnya ketika, misalnya dalam konteks berinvestasi, gitu, ketika kita ingin melakukan investasi, kita akan memberikan data pribadi. Kita harus memastikan bahwa perusahaan tempat kita berinvestasi itu, katakanlah misalnya OVO atau penyelenggara jasa pembayaran lain, gitu ya, mereka sudah terdaftar. Karena dengan mereka terdaftar itu berarti sudah ada pertanggungjawabannya nih. Kalau misalnya terjadi apa-apa, mereka lalai menjaga data pribadi kita, tidak serius, itu mereka bisa ditegur gitu misalnya oleh regulator gitu kan. Dan juga tadi seperti yang Mas Ruben bilang, ketika mereka sudah dapat izin, artinya mereka sudah melalui tahapan-tahapan tertentu untuk memastikan sistem keamanannya itu sudah baik gitu loh. Jadi nggak sembarangan. Beda kalau misalnya kita memberikan data pribadi kita kepada perusahaan-perusahaan investasi yang tidak berizin. Mereka tidak ada SOP-nya, keamanannya tidak pernah diaudit gitu ya. Bisa aja kita kasih datanya, nanti datanya kita jual tidak ada pertanggungjawaban apa-apa. Nah, itu pertama. Kedua tadi mungkin yang saya sampaikan lagi, dari sisi kita juga kita harus berhati-hati dalam menggunakan sosial media gitu ya. Jangan sampai kita gampang nih kasih lihat KTP kita, atau nanti kadang-kadang di internet tuh suka ada challenge tunjukkan KTP atau tunjukkan apa. Nah, itu Iya. orang-orang apa supaya viral kan, padahal itu bisa jadi celah itu sebenarnya buat mereka mengambil data pribadi kita gitu, Mbak. Oke, jadi kalau dari perusahaannya sendiri itu pastiin terdaftar, dan kalau mereka mendapatkan izin berarti sudah memang melewati serangkaian ketentuan yang ditentukan oleh regulator terkait dengan compliance. Kitanya sendiri sebagai nasabah atau user juga perlu berhati-hati untuk menjaga data pribadi tadi. Jangan asal gampang aja gitu ikut challenge-challenge di sosmed, ternyata kita sudah mengumbar data pribadi secara tidak bijak. Nah, terkait Betul. dengan platformnya, saya akan ke Mas Ruben nih, OVO Invest ya. Jadi kalau dari perusahaan sendiri, seperti apa sih untuk memastikan keamanan data pribadi nasabahnya nih, Mas Ruben?
Oke, Mbak Alin. Kalau dari OVO sendiri, untuk khususnya ya, mungkin untuk layanan OVO Invest, kita tuh melakukan pendekatan yang sangat holistik untuk menjamin keamanan data pribadi dari customer kita. Kurang lebih aku mungkin bisa mensimplifikasikannya ke dalam 5 hal nih, yang kita sudah lakukan untuk menjamin keamanan data pribadi. Pertama, dari sisi pengaturannya yang aku sudah bilang mengenai pemberitahuan privasi. OVO bukan hanya punya, tetapi kita senantiasa memperbaharui aturan yang ada sesuai dengan aturan OJK yang berlaku untuk ini. Lalu yang kedua, dari sisi teknis. Nah, semua sistem yang OVO gunakan, termasuk dalam konteks layanan OVO Invest, ini juga sudah mendapatkan sertifikasi ISO 27001 tentang informasi security nih, Mbak. Ini menjadi penting karena belum banyak platform yang concern terhadap penggunaan sertifikasi ini. Lalu kedua, dari sisi customer experience-nya itu sendiri, apa yang sudah kita siapin? Kita sudah juga memiliki sistem keamanan yang berlapis, Mbak. Mulai dari penggunaan fitur security code, lalu ada juga two-step verifications terhadap setiap proses yang kita miliki di sini. Lalu yang keempat, yang kita juga senantiasa lakukan adalah melakukan program edukasi dan juga himbauan seperti acara ini bersama kawan-kawan Kumparan juga. Ini adalah salah satu bentuk komitmen kita untuk terus senantiasa mengingatkan lagi nih kepada customer betapa pentingnya data pribadi dan betapa OVO juga menyadari ini adalah hal yang penting untuk kita lakukan. Dan yang terakhir, ini mungkin belum banyak ya dilakukan oleh kawan-kawan di industri. Di OVO sendiri, kita sudah punya data privacy office khusus nih Mbak, yang memang didedikasikan untuk menjamin pelindungan data pribadi. Jadi ini menjadi hal yang unik lah, dan semoga harapannya bisa menginspirasi kawan-kawan dengan industri serupa ataupun industri lain untuk bisa punya unit yang sama. Demikian Mbak Alin. Ya, untuk step up ya, semakin meningkatkan Betul. lagi keamanan data. Kalau saya boleh rangkumkan dan highlight tadi, dari sisi pengaturan, pembaharuan privasinya senantiasa diupdate sesuai dengan ketentuan OJK. Dari sisi teknis, OVO juga berusaha untuk mendapatkan sertifikasi ISO, yang mana ini belum semua pelaku usaha di industri ini melakukannya. Kemudian untuk keamanan pengguna, verifikasi dan juga security dengan berbagai langkah. Aktif edukasi juga, termasuk pada malam hari ini ya, edukasi sekaligus juga berbagi rezeki. Kayaknya juga untuk yang bertanya bisa mendapatkan saldo OVO. Jadi make sure kalian ajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan topik kita pada malam hari ini. Kalau terpilih lumayan banget pertanyaannya dijawab langsung dan bisa dapat saldo OVO Rp500.000. Dan yang terakhir tadi disebutkan bahwa OVO ini udah punya data privacy officer, dan ini nggak semua platform investasi atau platform di keuangan ini memiliki role seperti ini. Jadi semakin ditingkatkan lagi nih untuk OVO sendiri, step up ya. Jadi kayak set the bar higher kayak gitu ya. Oke, Betul, Mbak. ini menjadi role model tentunya juga ya untuk yang lain, meningkatkan keamanan data pribadi penggunanya. Baik, sudah mulai banyak yang bertanya. Saya akan ambil 2 pertanyaan untuk kesempatan kali ini. Pertanyaan yang ketiga dari Tia Adityarini. Menurut Mbak Anissa, investasi seperti apa ya Mbak yang aman agar datanya terjamin, dan bentuk investasi seperti apa yang baik? Jika data kita disalahgunakan, bisakah kita menuntut hukum? Nah, mungkin nanti bisa dibantu juga jawaban dari Mas Ruben dan juga Mas Dani ya. Berarti ini yang ditanyakan soal keamanan datanya terjamin dan bentuk investasi apa yang baik, Mbak Anissa. Ada 2 poin nih. Oke, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin investasi, pertanyaan pertama orang itu selalu produk apa yang paling bagus gitu kan? Produk apa sih yang paling bagus? Investasi di mana sih yang paling cuan? Investasi di mana yang biasanya paling menguntungkan gitu? Nah, kalau dalam financial planning kita nggak nyari produk yang paling cuan ya, kita juga nggak nyari produk yang paling menguntungkan, tapi kita cari produk yang bisa membantu kita mencapai tujuan gitu. Jadi tujuan kamu apa nih untuk berinvestasi? Tujuan kamu mau nabung uang kuliah anak misalnya, atau tujuan kamu mau beli mobil baru, atau kalau yang masih single biasanya itu tujuan keuangan pribadi, misalnya mau beli kamera baru, itu juga udah tujuan keuangan ya. Mau liburan di Raja Ampat, itu juga tujuan keuangan gitu. Jadi dimulai dari situ dulu. Kemudian kita tentukan nih jangka waktunya, kapan uangnya akan dipakai. Kalau buat uang sekolah anak yang masih bayi berarti 18 tahun lagi. Kalau buat beli rumah 3 tahun lagi berarti jangka waktunya 3 tahun lagi. Nah, dari jangka waktu itu baru kita menentukan produk investasi
investasi yang sesuai. Kalau memang jangka waktunya pendek, kita pilih aja nih produk-produk investasi yang risikonya rendah. Tapi kalau jangka waktunya masih panjang, bolehlah pilih produk investasi yang risikonya tinggi. Tadi sekarang juga aku selewat lihat komen ya, kalau ibu rumah tangga gimana investasinya? Kesannya investasi itu kan butuh uang yang banyak, butuh nominal yang besar gitu ya. Padahal kan enggak juga ya, apalagi kalau di OVO misalnya bisa dari 10.000 aja udah bisa mulai investasi. Jadi buat teman-teman yang pemula terus merasa awam, merasa kayaknya aku takut deh investasi, takut uangnya hilang gitu. Nah, kita juga bisa mulai dari nominal yang kecil dulu. Nggak deg-degan dong kalau misalnya masuk ini 50.000 gitu atau 100.000 lah untuk belajar investasi. Kalaupun hilang ya udah. Tapi kalau nggak hilang kita jadi belajar nih cara belinya gimana, cara jualnya gimana, returnnya bertambahnya kapan, dan juga aku yakin pada pakai OVO pastikan ya gitu. Jadi nggak usah download lagi aplikasi lain gitu. Jadi dari saldo OVO nih yang biasanya bisa dipakai buat jajan doang, kita coba deh nih 50.000 masukin ke reksadana pasar uang. Itu juga bisa. Jadi investasi ini perkara kita mencoba dulu sehingga kita nggak jadi awam lagi. Selamanya nggak nyoba, selamanya bakalan jadi awam. Mantap banget, kalau nggak dicoba selamanya nggak tahu ya Mbak Nisa. Jadi selama ini tuh kita tuh sering nyari-nyari yang paling cuan ya, nyari ngikut-ngikut orang gitu, bukannya bertanya ke diri sendiri ya. Jadi tadi kalau boleh saya highlight apa yang disampaikan oleh Mbak Anissa, jadi tentukan dulu tujuan keuangan kayak gitu ya, dan juga kerangka waktunya. Jadi ini jangka waktunya tujuan keuangan ini mau di-achieve kapan kayak gitu. Kalau udah mepet banget, udah deket, instrumennya yang risikonya rendah aja. Kalau memang masih panjang boleh ambil investasi yang risikonya tinggi. Tapi semuanya tadi harus dicoba dipelajari pelan-pelan dulu aja ya. Yang penting terbangun kebiasaan atau habitnya. Bisa tadi dimulai dengan OVO. Jadi OVO-nya nggak cuma buat jajan aja gitu ya, juga untuk membangun masa depan. Asik. Mungkin Mas Ruben mau menambahkan nih untuk mereka yang belum pernah menjajal OVO Invest. Jadi apakah ini cukup misalnya friendly untuk ibu-ibu rumah tangga? Tadi ada ibu rumah tangga yang nanya kata Mbak Nisa ya. Ya, aku sih setuju sih kalau dibilang OVO Invest itu friendly atau tidak. Sejujurnya jawabannya iya, sangat friendly. Kalau mungkin nggak hanya ibu-ibu rumah tangga, mungkin kawan-kawan yang masih sekolah ataupun kuliah terus pengen coba belajar investasi, ini menggunakan layanan OVO Invest ini cukup baik ya, karena kita bisa memulai investment dengan nominal yang cukup kecil nih, mulai dari Rp10.000 kita juga ada loh Mbak di OVO itu. Bahkan kita juga ada produk lain yang mungkin ini kerjasama dengan kawan-kawan di Bareksa ya, kita punya yang namanya Reksadana Shailendra OVO Bareksa Tunai Liquid, yang mana ini produknya juga menarik nih. Kalau mau menarik dana reksadana kan biasanya butuh waktu lama ya. Ini bisa langsung instan dalam hitungan detik juga bisa nih Mbak. Jadi mungkin ini bisa menjadi opsi ya buat nggak hanya ibu rumah tangga, mungkin kaula muda juga bisa nih belajar investasi dari muda. Terobosan baru nih ya dari OVO dan juga Bareksa plus Shailendra ya. Jadi redeemnya cepet ya Mas Ruben. Betul. Jadi, siapa saja bisa berinvestasi kalau punya tujuan keuangan. Memang kita harus punya goal sih investasi ini ya. Kalau enggak nanti kita kurang termotivasi. Baik, ini ada pertanyaan lagi untuk Mas Ruben dari Cica 87 DRAK. Kalau misalnya data kita bocor, sebenarnya yang harus pertama kali kita lakukan itu apa dan harus melaporkan ke mana? Berarti ini untuk Mas Ruben dan juga nanti ditambahkan oleh Mas Dani ya. Oke. Ini kalau kita bicara data bocor, ini kan kasusnya unik ya. Pertanyaan pertama adalah untuk Cica, ini Cica tahu dari mana nih data bocor? Kalau memang Cica punya dokumentasi yang bisa membuktikan, oh data pribadiku bocor nih, mungkin bisa langsung nih langkah paling cepat, paling gampang, Cica bisa langsung masuk ke aplikasi OVO, di situ bisa langsung terhubung dengan layanan customer service kami. Cica bisa langsung melaporkan nih, oh ada data bocor. Nah langsung dari tim kita bisa langsung tangani. Mungkin bisa dari situ, Cica. Sebelum kita bisa menempuh langkah yang lebih complicated ya kalau kita melalui jalur hukum ataupun instansi pemerintah yang ada. Mungkin bisa dari situ dulu. Oke, kalau memang secara terbukti misalnya ada kebocoran data, bisa menghubungi customer service-nya OVO kayak gitu ya. Itu kalau bocornya di OVO. Seringnya kalau di Indonesia kita tahu data kita bocor tuh dari media sosial, jejaring sosmed atau dari tweet viral ya. Iya betul Mbak Anissa. Jadi kita ya nggak sadar sampai itu viral.
Kalau dari Mas Dani sendiri gimana nih? Kita bisa ngapain Mas kalau data kita tuh keburu bocor gitu loh? Sebenarnya gini, kalau kita bicara data bocor itu sebenarnya perusahaan-perusahaan dan platform-platform ini mereka punya kewajiban untuk memberitahukan. Nah, jadi ketika misalnya perusahaan itu tahu nih ada data bocor, nah mereka harus memberitahukan nih kepada pemilik data pribadi, kepada konsumen-konsumen yang datanya bocor gitu. Nah, dari situ kita sebagai pengguna bisa melakukan mitigasi nih. Misalnya apa data yang bocor? Katakanlah, wah ternyata data finansial kita nih yang bocor nih, password kah atau apakah? Kita bisa segera melakukan apa namanya, misalnya perubahan password. Kita bisa ngerubah passwordnya, kita bisa ngerubah username-nya, sehingga data yang bocor yang tersebar itu udah nggak bisa dipakai lagi karena kita udah sudah memperbaiki itu gitu, sudah merubah informasi-informasi yang sifatnya tadi rahasia. Seperti itu Mbak Alin. Oke, itu dia yang bisa kita lakukan sebagai pengguna ya. Baik, sudah tadi ada 2 penanya yang kita jawab bersama-sama. Pertanyaannya berarti penanya yang terpilih sekaligus juga mendapatkan saldo OVO Rp500.000 masing-masing ya. Saya berarti masih punya Rp500.000 lagi saldo OVO. Kita akan pilih nanti pertanyaan dari teman kumparan yang paling menarik untuk kita bahas bersama-sama pada malam hari ini. Masih terbuka luas ya kesempatannya berarti. Oke, terus ikutin Instagram Live ini sampai habis. Oke, kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Mas Ruben, Mas Dani, dan juga Mbak Anissa. Tadi sudah diberitahukan rule of thumb apa saja yang bisa kita lakukan kalau kita berinvestasi secara online. Dan Mas Ruben, tadi kita sudah memberikan gambaran juga dari sisi platform apa yang dilakukan oleh OVO untuk melindungi data pribadi para penggunanya sehingga merasa nyaman berinvestasi di platform OVO. Dan juga Mbak Anissa sudah membagikan juga tips dan point of view-nya bagaimana kita sebagai seorang investor ini bisa memilih platform yang aman dan juga tips berinvestasinya sendiri, bagaimana menetapkan tujuan keuangan dan memilih instrumen investasi yang bisa membantu kita mencapai tujuan finansial.